Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. H. Dedi Mulyadi SMM sebagai Rektor UBP. Kemudian yang kami hormati Dr. Puji Iswanto SMM Wakil Rektor 1. Kemudian yang kami hormati Dr. Haji Hibabudin SMM Wakil Rektor 2. Kemudian yang kami hormati Bapak Haji Maman Mulyana Karnama Dr. Andas MM Wakil Rektor 3. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Hani Hikmayanti Eskom Mkom Ketua Khusus LPPM UBP yang kami hormati, serta yang kami hormati Bapak Dr. Uus MD Fadli Insinyur SMM Ketua LP3M, para dekan dan koordinator prodi, serta ketua yayasan dan pengurus organ yayasan Buana Perjuangan Kabupaten Karawang yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa bersilaturahmi, ya, bertatap muka dengan rekan-rekan mahasiswa calon peserta KKN di wilayah Kabupaten Karawang. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap sivitas UBP Kabupaten Karawang, ya, yang telah melaksanakan kerjasama dengan Pemda Karawang, khususnya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini, yang insya Allah kegiatan KKN ini akan menggarap tentang profil desa dan kelurahan, di mana profil desa dan kelurahan ini manfaatnya akan sangat bagus sekali buat pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan kabupaten. Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini nanti saya akan memberikan gambaran tentang prodeskel. Apa itu prodeskel? Apa itu manfaat prodeskel? Kemudian juga standar-standar prodeskel, kriteria desa, ya. Itu akan saya gambarkan nanti biar rekan-rekan mahasiswa, biar adik-adik mahasiswa tahu apa yang akan dilaksanakan di wilayah KKN di desa tersebut. Misalkan, jadi nggak ngambang, apa sih yang akan saya laksanakan di desa, apa sih fokus KKN di desa. Nah, insya Allah dengan adanya kerjasama ini nanti rekan-rekan mahasiswa akan fokus, oh ini loh saya akan mengerjakan begini itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan apresiasi kepada UBP Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah bekerja sama dengan Pemda Karawang, khususnya DPMD, dalam pelaksanaan KKN ini, dan mudah-mudahan ini berlanjut tiap tahun walaupun materinya akan beda nantinya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kami sedikit akan memberikan gambaran tentang prodeskel, ya. Prodeskel itu apa, kemudian penyusunan prodeskel itu gimana. Nah, ini perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya, mekanisme penyusunan prodeskel, ya. Prodeskel itu profil data dan kelurahan. Pertama sekali, rekan-rekan mahasiswa yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa ini yang ada di desa, yaitu penyiapan instrumen pengumpulan data, ya. Siapkan aja instrumen pengumpulan data tuh gimana, apa aja gitu, ya, siapkan. Terutama ini kegiatan KKN ini kan ini merupakan suatu persiapan. Kita udah ada connect, udah ada kerjasama, udah ada pemberian materi, ini salah satunya unsur penyiapan. Kemudian sudah ada penyiapan instrumen pengumpulan data, ya, baik itu instrumen kertas, ini. Kemudian juga penyiapan Pokja. Kalau kami sudah melaksanakan kegiatan di kecamatan, sudah terbentuk Pokja, penyiapan Pokja profil desa dan kelurahan. Ini udah ada. Nanti rekan-rekan mahasiswa juga buatkan aja Pokja pembentukan kelompok kerja profil desa di desa ini. Mangga oleh mahasiswa aja. Setelah itu
udah terbentuk Pokja, diatur aja pengurusnya siapa, koordinasi dengan kepala desa, koordinasi dengan orang kecamatan, dengan rekan-rekan mahasiswa, dengan tokoh masyarakat. Karena apa? Biar kerjanya terkonek gitu. Ada Pokja, ada ini. Kemudian setelah adanya terbentuknya Pokja ya, rekan-rekan mahasiswa, ini nanti rekan-rekan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengumpulan data. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasi yang kentara, ini aplikasi yang benar-benar akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa, yaitu pelaksanaan pengumpulan data. Nah, ini yang sangat mungkin menguras pikiran, menguras tenaga kerja, menguras ini. Justru rekan-rekan mahasiswa nanti akan lebih tahu, oh potensi desa begini. Nah, ini di pelaksanaan pengumpulan data ya. Setelah pengumpulan data dilaksanakan, ini saya memberikan gambaran umum aja dulu ya. Kemudian setelah pengumpulan data, ada pengolahan data. Diolah data oleh rekan-rekan mahasiswa, diolah datanya. Data ini mau jadi apa? Ini setelah ada pengolahan data nantinya ya. Setelah diolah, nah ini akan proses selanjutnya adalah output data. Setelah diolah ada format, yaitu format Prodeskel. Nanti setiap mahasiswa ya kerjasama dengan orang desa, dengan operator desa untuk masuk dalam aplikasi Prodeskel. Data tersebut dimasukkan ke aplikasi Prodeskel ya, tentunya nanti pasportnya ada di desa semuanya. Tinggal rekan mahasiswa masukin ke aplikasi ya, data-datanya. Kemudian setelah itu duplikasi ya, publikasi Prodeskel, adanya publikasi Prodeskel, dan nanti adanya yang terakhir adanya pendayagunaan pemanfaatan dari data tersebut. Banyak nanti datanya, nanti saya jelaskan data Prodeskel itu apa. Ini tahap awal aja dulu, tahap awal begitu yang akan dilaksanakan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa KKN, di sini dalam pelaksanaan input data ini ada hak pemberian akses ya. Ini nanti rekan-rekan mahasiswa, kami juga dari tingkat kabupaten diberikan hak akses untuk masuk ke profil Prodeskel, itu dari pusat, dari tingkat provinsi, dari tingkat kabupaten, dari tingkat desa. Nanti aksesnya silakan mahasiswa bekerja sama dengan desa. Mau masuk ke aplikasi ini tuh apa sih aksesnya? Nah ini, mangga nanti kerjasama. Kemudian untuk pelaksanaan pengumpulan data yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa ini bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, ya. Di antaranya rekan-rekan mahasiswa ini nanti melaksanakan kegiatan survei langsung, ya, yaitu data primer. Survei langsung diambil langsung ke lapangan oleh rekan-rekan mahasiswa, oleh petugas, oleh pendata, pecacah dalam kelompok kerja itu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mendata langsung terhadap masyarakat sesuai dengan format yang dibutuhkan. Ya. Kemudian untuk data keluarga dilakukan melalui interview rekan-rekan mahasiswa melaksanakan pendataan ini door to door, melaksanakan interview gitu. Karena tidak mungkin pendataan tanpa interview, ya. Itu di sana bisa tergali potensi-potensi data-data yang ada di sana. Kemudian juga bisa dilakukan dengan survei tidak langsung. Tadi pertama oleh survei langsung, ya, data primer, juga survei tidak langsung, data sekunder. Jadi mengumpulkan ini menggunakan data yang telah ada Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti mengumpulkan atau menyalin atau mengambil data-data yang sudah ada di tingkat kecamatan, ya, baik itu di kecamatan, di puskesmas, di PKK, di dinas-dinas terkait, misalkan di dinas pertanian, di kelompok-kelompok posyandu, SKPD, di puskesmas, BPS, pokoknya banyak data yang ada di desa. Nah itu survei tidak langsung ya.
Yang pertama langsung, yang survei langsung. Silahkan aja. Nanti untuk mengisi data ProDeskal itu data caranya. Ya, pendataan cara melaksanakan, cara mengolah datanya itu. Ada 2 ya. Kemudian setelah adanya proses pengambilan data itu, nanti rekan-rekan mahasiswa mengolah data. Menginputnya. Ini proses berikutnya adalah pengolahan data, proses penginputan data ke dalam aplikasi Propel Desa dan Kelurahan. Ini dalam proses pengolahan data ini, sistem akan melakukan nanti sistem secara otomatis sistemnya. Kalau rekan-rekan mahasiswa udah masuk ke aplikasi ProDeskal ini, sistem otomatis akan mengikuti. Sistem akan melakukan perhitungan nilai skor setiap hari antara jam 12 malam sampai jam 1 tengah malam itu akan berubah. Kalau rekan-rekan mahasiswa masukin, misalkan rekan-rekan mahasiswa udah punya data, masuk ke dalam aplikasi ProDeskal, masukin data kita, ini otomatis jam 12 akan berubah. Ya. Akan berubah dengan sendirinya karena datanya masuk. Kemudian juga dengan berubah data ini perhitungan skor juga akan berubah juga. Apa yang dimasukkan oleh si pengentry data, dia akan berubah. Apabila ada satu kata memiliki 2 tanggal yang berbeda, dan otomatis sistem juga akan hanya memakai satu yang dipakai. Kemudian skorsing hanya dilaksanakan pada tahun berjalan dan masa akhir skorsing penilaian 30 Desember. Itu setiap tanggal 30 Desember itu akan melihat nilai keseluruhan daripada status desa tersebut. Ya. Kemudian rekan-rekan untuk pelaksanaan pendataan profil desa dan kelurahan ini, pendaya gunaan dan manfaatnya sangat besar sekali, baik itu untuk pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan maupun kabupaten. Ya, ini semua bukan hanya untuk level pemerintah, tapi juga untuk BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang memiliki kepentingan mungkin akan memanfaatkan data ini. Salah satunya data CSR. Sekarang setiap perusahaan yang akan melaksanakan bantuan melalui program CSR, pasti mereka akan menanyakan data ProDeskalnya mana. Nah ini, jadi fungsinya tidak hanya untuk pemerintahan, tidak hanya untuk BUMN, tapi untuk sektor swasta pun akan memerlukan data ini, data ProDeskal ini. Salah satunya program CSR pasti. Kemudian secara gamblang, secara umumnya data ProDeskal ini, pendaya gunaan pemanfaatan data ProDeskal ini dimanfaatkan untuk mengetahui nih rekan-rekan mahasiswa, untuk mengetahui karakter potensi sumber daya alam, ya, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan prasarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik, peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan. Pokoknya pendaya gunaan dan penguatan ProDeskal ini akan masuk semua di sana, akan tercover semua di sana manfaatnya. Misalkan rekan-rekan mahasiswa nanti setelah punya datanya udah dimasukin ke aplikasi, itu akan muncul dengan sendirinya, mengetahui ini karakter desa ini apa gitu, masuk desa apa gitu. Mengetahui karakter potensi sumber daya alam di desa ini apa gitu. Terus sumber daya manusianya gimana, dukungan kelembagaan yang ada desa ini gimana, itu bisa terbaca semuanya. Terus perkembangan sarana prasarana gimana, ada semua di sana. Tingkat perkembangan ekonominya bisa kebaca dengan mengisi data itu aja, kita kebaca nantinya, ya. Juga tingkat kesehatan masyarakatnya, pendidikannya, lembaga kemasyarakatannya itu. Kedua juga untuk mengukur kecepatan perkembangan desa. Karena apa? Desa setiap tahun pasti akan berkembang. Nah, ini salah satunya untuk mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak dari sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan. Nah, ini
Karena tiap tahun kita diberikan bantuan, ada bantuan dari pemerintah, dari kabupaten, dari provinsi, otomatis ini adanya perkembangan desa. Nah ini bisa terukur dengan adanya pendataan prodekel ini akan muncul lah, bisa terukur perkembangan desa. Oh desa tadinya begini, tadinya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Juga bisa mengukur tingkat kemajuan dan kategorial tingkat kelembagaan desa, misalkan desa swadaya, swakarsa, swasembada. Nah ini di Prodes kali ini nanti rekan-rekan mahasiswa ada 3 tahapan kriteria desa, ya, desa swadaya, desa swakarsa, dan desa swasembada. Nah ini nanti di slide berikutnya dijelaskan apa itu desa swadaya, apa itu desa swakarsa, swasembada. Nah ini rekan-rekan mahasiswa kalau menggarap di desa itu akan terbaca, oh ini masuk garapan desa saya, wilayah KKN saya masuk desa ini. Ya, ini akan dengan sendirinya. Kemudian di slide berikutnya lah ya, di apa? Kriteria desa swadaya gitu ya, kriteria swakarsa, swasembada. Nanti di slide berikutnya itu ciri-cirinya udah saya di slide khusus. Misalkan ciri-ciri dari desa swadaya, penduduk masih sedikit ya, terus desanya masih sedikit terisolir, masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat, itu salah satunya. Tapi banyak juga kriteria yang lainnya. Silakan nanti di materinya tersendiri. Kemudian untuk desa, salah satu desa ciri khas desa swakarsa misalkan, desa tersebut sudah mulai terbuka dengan pengaruh dari luar. Nah, ya. Kemudian juga masih menjalankan adat tradisi, tapi tidak terikat penuh. Tapi masih ada sedikit-sedikit, tapi tidak terikat penuh. Masyarakatnya sudah mulai mengenal teknologi, mulai mengenal menggunakan hal-hal yang berbau teknologi. Kemudian juga terdapat sarana prasarana yang cukup memadai seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan prasarana penunjang lainnya. Juga akses menuju wilayah ke wilayah yang lainnya udah terkonek. Itu salah satunya desa swakarya ya. Kemudian yang terakhir ini desa swasembada. Desa swasembada di Prodes kali itu ada 3 tahapan desa tadi. Ini desa yang paling bagus adalah desa swasembada. Nah ini salah satu kriteria atau standar untuk desa swasembada. Lokasinya tidak jauh dari kecamatan atau kota setempat ya. Kemudian juga desanya sudah mulai memiliki penduduk yang padat, masyarakatnya tidak terikat oleh adat, sudah memiliki fasilitas yang lebih maju, komplit serta memadai. Kemudian masyarakatnya sudah mulai berpikir kritis dan kreatif, dan tingkat pedulian masyarakatnya sudah tinggi. Nah ini tingkat desa swasembada. Jadi ada 3 kriteria desa tersebut ya. Ini bisa dibaca oleh rekan-rekan mahasiswa kalau sudah bisa mengisi data-data yang ada di profil desa itu. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membaca, oh desa yang saya garap ini termasuk desa ini. Karena apa? Dari pengolahan data itu. Ya. Karena ada aplikasinya, dengan aplikasi otomatis dia muncul skor, otomatis dia akan memunculkan, oh desa ini, masuk kriteria desa ini. Ya, yang 3 itu. Dan saya yakin dengan adanya rekan-rekan mahasiswa KKN ini, UBPI KKN di desa ini akan berdampak terhadap perubahan desa secara signifikan. Karena punten, selama ini data-data yang dimiliki oleh desa masih kurang update, masih kurang bagus. Makanya saya apresiasi sekali kepada mahasiswa UBP dalam melaksanakan KKN ini langsung fokusnya kepada Prodeskel. Ya. Ini sangat apresiasi sekali, kami atas nama pemerintah daerah
sangat berterima kasih ya dengan adanya program PKN ini langsung ke penggarapan Prodeskel, dan insya Allah manfaatnya akan lebih banyak untuk pembangunan desa, akan lebih banyak kepada pembangunan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat ini, karena udah tercover nanti semuanya. Kemudian kegunaan yang lainnya, penggunaan Prodeskel ini untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Di samping tadi untuk melihat status desa, ya, juga salah satunya kegunaan dari Prodeskel ini untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah itu akan memberikan bantuan, memberikan kebijakan tidak ujug-ujug, ya. Pasti dia ngelihat dulu di kriteria desa ini gimana gitu. Jadi tidak akan salah sasaran. Juga dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah, ya, membantu pihak swasta untuk partisipasi dalam pembangunan, itu salah satunya. Jadi jadi unsur swasta pun kalau mau memberikan bantuan melalui program CSR-nya pasti akan melihat Prodeskel desa ini apa, gitu. Kemudian juga data-data ini sebagai dasar untuk perhitungan anggaran, ya. Kalau desa begini anggarannya apa gitu. Anggarannya berapa, penentuan daerah prioritas pembangunan. Jadi dengan data Prodeskel ini juga kita bisa menentukan prioritas penggarapan itu apa gitu. Karena bersumber dari data. Kemudian juga penentuan lokasi industri, jasa dan lainnya, pengembangan sumber daya manusia, potensi politik, pokoknya terbaca semua di sana. Potensi politik, pengembangan sumber daya manusianya gimana, data pendudukannya gimana. Kemudian di samping itu data kependudukan untuk pilkada, pemilu, keluarga miskin itu bisa tercover di sini di data Prodeskel. Jadi desa, kecamatan atau pemerintah Kabupaten Karawang dengan adanya data Prodeskel melalui pendataan keluarga yang benar, ini bisa semuanya udah ada di sini semuanya. Misalkan untuk kebutuhan pilkada, pemilu, untuk keluarga miskin, kartu sehat, subsidi, dana desa, ini semua bisa tercover. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, dalam aplikasi Prodeskel ini, ya, berdasarkan Permendagri yang tadi mengatur, Permendagri nomor 72 tahun 2019, apabila ya dalam pelaksanaan Prodeskel ini ada data yang tidak sesuai di lapangan, ya, rekan-rekan tidak sesuai, misalkan ada ini begini, maka nanti kita koordinasi dengan bidang yang menangani dan diklopkan gitu, ya. Dan apabila terjadi kesalahan dalam Permendagri dan penghimpunan data tersebut, kita connect bersama nanti apa yang salahnya, ya. Kemudian kami di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan Prodeskel di tingkat desa ini selalu melaksanakan kegiatan monitoring ke tingkat desa, ke tingkat kecamatan, sampai sejauh mana pelaksanaan Prodeskel ini. Perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa, kegiatan Prodeskel ini memang sudah berjalan sekian tahun, tapi efektivitasnya masih belum maksimal. Untuk itu kepada rekan-rekan mahasiswa, insya Allah dengan adanya kegiatan KKN ini, data Prodeskel akan lebih bagus dan manfaatnya akan lebih dirasakan oleh pemerintahan desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kemudian yang perlu digarisbawahi, ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, dalam beberapa hal yang perlu digarisbawahi
Jadi apapun yang rekan-rekan mahasiswa nanti data itu akan mengandung nilai, ya, memastikan setiap indikator memiliki nilai. Misalkan pendataan ini yang dimasukkan ke aplikasi Prodeskel itu akan berdampak terhadap perkembangan desanya, ya. Kemudian juga kalau bisa data tersebut diisi penuh, karena kalau datanya tidak diisi penuh, ini akan tetap aja perkembangan desanya akan kurang bagus. Kemudian rekan-rekan mahasiswa dalam pelaksanaan pendataan tersebut nanti di lapangan, ya, di kecamatan, rekan-rekan mahasiswa akan turun ke kecamatan, ke lapangan. Tentunya kita nanti akan melakukan sinkronisasi data. Silahkan aja nanti koordinasi dengan dinas-dinas yang ada di tingkat kecamatan. Misalkan dengan data BPS, ya. Kemudian ada UPT pendidikan. Kemudian ada puskesmas. Maka itu masukkan aja. Kita minta data kepada rekan-rekan dinas yang ada di lapangan. Ini sangat membantu kepada rekan-rekan mahasiswa dalam pelaksanaan pendataan. Kenapa kita perlu sinkronisasi data dengan yang di tingkat kabupaten, di tingkat ini? Karena untuk mensinkronkan data yang didapat oleh mahasiswa dengan data yang ada di ini, yang sudah terlaporkan, ya. Nah, ini sebenarnya untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjelekan, ya, tapi untuk saling melengkapi. Kan mahasiswa datanya belum punya, tapi di desa ini, di data ini ada. Nah, ini saling melengkapi. Mungkin rekan-rekan mahasiswa itu aja yang dapat kami sampaikan. Ini langsung ke teknis, ya, teknis penggarapan pendataan Prodeskel. Dan sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah, kami atas nama Dinas DPMD Kabupaten Karawang mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada UBP dalam pelaksanaan KKN kali ini langsung kepada kegiatan profil desa, data dan kelurahan, ya, Prodeskel, di mana manfaatnya ini sangat bagus sekali untuk pembangunan, untuk perencanaan di tingkat desa. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.